Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. Hai teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di Slovenia. Turu. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ya. Dan di luar ini sekarang lagi dingin banget teman-teman. Ini lagi tadi pagi itu minus 8 derajat. Ini kayaknya minus 5. Jadi dingin banget teman-teman. Lihatlah di belakang sini. Ini udah hampir 1 minggu saljunya masih stay di sini teman-teman ya. Kemarin itu turun salju sebentar sedikit. Meong. Aku mau ajak Meong ini jalan-jalan, tapi dia nggak tahu nih. Oke teman-teman. Mari kita jalan-jalan sebentar. Dan ini saljunya udah mulai agak keras, nggak lembut lagi. Tuh, view dari atas ini teman-teman. Lihatlah, matahari bersinar di sebelah sana. Tuh di kebun anggur situ juga masih ada sisa-sisa salju. Kemarin tuh banyak anak-anak tetangga yang main di itu. Di padang rumput depan rumah situ teman-teman. Dingin banget. Let's go. Nah kali ini teman-teman aku mau ngajak teman-teman untuk masuk ke dalam hutan di belakang kebun ya. Aku udah lama banget gak main ke hutan dan kita lihat seperti apa musim salju di hutan ya. Jadi ikutin aku kali ini masuk hutan di antara salju. Meow. Ini salju di kebun anggur masih lumayan tebel teman-teman. Tuh. Kucingnya nggak jadi ikut teman-teman, kayaknya dia kedinginan ya. Tada, kita sudah di depan sini. Tuh view dari atas ini teman-teman. Bukit-bukit ladang anggur. Mari kita masuk. Wah. Ternyata di hutan juga masih ada salju. By the way teman-teman, kalau misalnya nggak ada teman-teman yang mengingatkan aku untuk coba dong masuk ke hutan waktu musim dingin gitu, kayaknya aku nggak akan masuk hutan teman-teman. Karena saking dinginnya ya. Dan aku tuh jujur ini pertama kali aku masuk ke hutan di saat bersalju. Iya, tahun kemarin enggak, 2 tahun lalu juga enggak.
Jadi ini pertama kalinya aku masuk hutan di saat hutan ini bersalju, teman-teman. Kalau kalian lihat videoku, pasti aku masuk ke hutan ini saat musim panas, musim semi, atau musim gugur ya, panen-panen. Tapi kalau di musim dingin kayak gini, aku nggak pernah masuk hutan ini, teman-teman. Tuh, hutan kalau musim dingin, teman-teman, bisa lihat dari sini ke ujung sana. Kelihatan tuh celah-celahnya. Tapi kalau musim panas ini kayak rimbun banget, teman-teman. Kayak nggak ada apa namanya, kayak nggak ada ujung gitu loh. Tuh, itu sudah ujung. Ada rumah di atas itu. Nah, di bawah sini juga tuh ada rumah. Tapi kalau musim panas kan rimbun banget ya. Jadi kayak aku tuh kayak bener-bener di tengah antah berantah gitu loh. Ini kayaknya nih. Ini ada hewan ini, teman-teman. Tapi masa orang sih ini? Masa jejak kaki orang ini ya kayaknya? Enggak deh. Ini kayaknya jejak kaki rusa deh. Ada pohon tumbang, teman-teman. Tuh. Ini pohonnya bener-bener nutup jalan. Tapi kalau musim dingin ini biasanya nggak ada kayak truk lewat, itu nggak ada ya. Musim panas biasanya. Nih, traktor nggak bisa lewat ini. Harus di apa namanya? Untungnya kecil ya, jadi gampang dipindahin. Tuh. Disinilah teman-teman biasanya aku nyari jamur, kacang chestnut di sini. Nih, ini kayaknya jejak hewan ini, teman-teman, ini. Tapi nggak tahu hewan apa. Rusa, babi hutan. Kita kemana? Ke situ atau ke sini? Kemana, teman-teman? Kita coba lurus aja ya. By the way, teman-teman, di Indonesia liburnya berapa lama, teman-teman? Kalau Natal tahun baru. Kalau di Slovenia itu liburnya, Pak suami itu libur mulai tanggal berapa tuh ya? Tanggal 19 ya, sampai tanggal 5 Januari. Jadi 2 mingguan teman-teman libur di sini. Dan uniknya lagi, teman-teman, kebalikan ya. Kalau di Indonesia itu biasanya anak-anak sekolah itu liburnya tuh malah lebih awal ya. Tanggal 17 itu biasanya murid sekolah itu udah libur ya. Di Indonesia, teman-teman, di terutama sekolah-sekolah swasta Katolik ya. Tapi di sini, teman-teman, di Slovenia itu kan mayoritas Katolik ya. Tapi malah anak-anak sekolahnya itu liburnya itu malah di tanggal 24. 24 tuh masih sekolah. Jadi agak unik gitu loh. Sedangkan orang-orang yang bekerja itu malah liburnya lebih awal, tanggal 19. Aku nggak tahu, tapi ini sesuatu yang unik ya, unik. Makanya aku waktu lihat orang-orang anak-anak tuh masih sekolah di tanggal 19 itu, aku langsung tanya Pak suami, kok anak-anak masih sekolah? Iya, anak-anak tuh liburnya itu tanggal 24-an gitu, teman-teman. So ya, for information ya, teman-teman. Tapi kayaknya kalau aku jalannya berisik gini, aku nggak akan menemukan rusa. Biasanya aku waktu musim panas itu ya sering banget ketemu rusa, teman-teman, di hutan. Tapi di sini nggak ada beruang ya, nggak ada hewan buas kayak macan, terus serigala. Serigala mungkin ada ya, tapi nggak pernah sih aku nemu. Kalau beruang,
singa, macan, apalagi. Itu aku belum pernah sih teman-teman, dan kayaknya di daerah kita itu nggak ada hewan buas teman-teman. Yang paling sering kita temui itu ya rusa, kelinci, babi hutan. Itu yang paling sering kita temui di hutan ini teman-teman. Tapi di beberapa hutan di bagian Slovenia itu juga ada yang ada beruang gitu teman-teman ya. Di daerah Ljubljana kalau nggak salah. Tapi di daerah kita nggak ada teman-teman. Aku belum pernah mendengar ya. Dan informasi lagi teman-teman. Jadi setiap Natal di keluarga kita itu setiap tahun kita selalu ambil pohon Natal itu langsung dari hutan sini teman-teman tuh. Bisa dari sini, bisa dari atas itu. Pokoknya di daerah hutan sini kita bisa ambil pohon cemara ya untuk pohon Natal. Nah, untuk tahun ini, tahun kemarin Natal itu ya kita ambilnya tuh di pekarangan rumah teman-teman. Nah, untuk tahun depan aku akan ambil di hutan. Sebenarnya aku tuh punya rencana kayak aku nggak mau pakai pohon asli gitu ya, karena apa ya, karena dia tuh bentuknya nggak cantik gitu ya. Kalau pakai pohon Natal yang beli di supermarket yang palsu itu kan sempurna bentuknya ya teman-teman ya, cantik gitu ya. Kalau dihias tuh jadi kayak meriah gitu teman-teman. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kayak apa namanya, kayak nuansanya tuh kayak kurang gimana gitu teman-teman kalau pakai palsu ya. Kalau di Indonesia kita kan udah selalu pakai palsu teman-teman pohon Natal itu. Dan ini kita tinggal di Eropa, di Slovenia, dan kita disediakan di alam pohon asli, kenapa nggak kita gunakan gitu kan. Jadi akhirnya aku putuskan untuk oke, tahun depan aku akan pakai pohon asli dari hutan teman-teman, nggak jadi pakai pohon palsu. Meskipun sebenarnya pohon palsu tuh bentuknya lebih bagus ya, karena kan dia tidak ada celahnya gitu loh teman-teman, tidak ada apa namanya, tidak ada minus-minusnya gitu loh, kayak sempurna gitu. Tapi kalau dari alam itu nuansanya lebih kerasa. Bagaimana teman-teman? Ini ceritanya aku jalan-jalan sambil bercerita ya. Tuh. Ini pakai topi merah udah kayak itu. Gadis berjubah merah. Nah, ini biasanya aku panen blueberry di sini, banyak banget blueberry teman-teman. Kalau misalnya musim panas di sini, banyak banget. Ini ketutupan semua ya. Tuh. Blueberry ya ketutupan. Pohon blueberry-nya daun blueberry-nya bener-bener ketutupan di bawah sini teman-teman. Tuh. Dan kalau musim dingin gini, itu juga nggak ada ular ya, nggak ada ular sama sekali. Karena ular itu mereka bersembunyi di bawah tanah teman-teman ya. Ini terlalu dingin untuk mereka, jadi mereka bersembunyi entah di mana, pokoknya di bawah tanah yang hangat, dan mereka hibernasi, nggak makan, nggak minum, sampai nanti musim semi, musim panas baru mereka keluar teman-teman. Ular itu, tuh. Kalau kalian ingat videoku panen di sini, kelihatan rimbun banget kan di sini. Nih, kalau musim dingin kelihatan terang menderang sampai sana. Tuh, oke. Aku lanjut jalan ke situ, teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Ada apa di sini? Tuh. Kalau musim dingin itu cuma ada suara burung-burung di atas. Tuh.
Tuh. Ini kayaknya tuh ada yang nebang pohon untuk pohon Natal ini teman-teman. Iya, tebang ini. Nih. Ini ada orang yang ambil untuk pohon Natal teman-teman. Dari sini kayaknya. Tuh ini juga. Tuh, orang-orang sini mereka banyak ambil langsung dari hutan teman-teman nih. Sebelah situ juga. Tuh. Nih. Mereka ambil untuk pohon Natal teman-teman. Biasanya aku cari jamur lewat sini, lewat sana, sampai bawah situ. Kalau musim panas itu aku suka kelayapan ke hutan teman-teman. Atau musim gugur ya. Kalau musim dingin ini aku nggak berani, soalnya saljunya licin. Ini udah mulai beku, saljunya tuh udah mulai keras gitu ya. Jadi kalau berpijak itu bener-bener bahaya banget. Apalagi miring gini ya, bisa terpeleset ke bawah, bahaya. Tuh. Meskipun aku pakai sepatu khusus salju ini, tapi masih licin teman-teman. Tuh. Apakah bisa melihat rusa? Kalau rusa dengar suara anjing menggonggong, dia udah lari. Tuh teman-teman. Seperti inilah kondisi di dalam hutan waktu musim salju ya. Nah, aku lihat itu juga ada bekas orang ambil pohon Natal, teman-teman. Tuh, di situ. Tuh. Di sini ada buah raspberry di sebelah situ. Tapi karena ini musim dingin ya, jadi nggak kelihatan sama sekali. Hilang dia. Tuh, di sini tuh ada raspberry loh. Tapi pohonnya yang mana ya? Ini kah? Ini mungkin ya. Tuh teman-teman. Nggak ada daunnya sama sekali loh ini. Ini ada raspberry di sini. Tapi nanti musim panas dia bakal tumbuh lagi teman-teman. Sekarang dia beristirahat. Gundul semua. Ini saljunya, kalau di bagian atas dia keras, tapi kalau di bagian tengah, nah ini keras ya teman-teman, keras. Bagian atas keras, tapi kalau kalian ini ke dalam, nah dalamnya ini seperti serpihan-serpihan salju. Ya memang salju, lembut gitu teman-teman, kayak gula-gula kapas gitu. Tapi atasnya keras tuh. Ya, tapi kalau di langsung dia kopeng tuh. Cuma bagian luarnya aja yang keras. Di ujung sana itu jalan aspal teman-teman, dan ada rumah tetangga sebelah sana, tapi aku kayaknya nggak sampai ujung ya. Seperti inilah
Buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih hutan di belakang rumah saat musim dingin. Nah, seperti ini teman-teman ya, masih ada salju-salju di sini. Ini belum mencair. Masih menurutku ini masih banyak saljunya teman-teman tuh. Masih penuh. Tuh. Tuh. Kalau di daun-daunnya ini udah nggak ada ya, di pohon-pohon biasanya kan kalau salju kan ada yang di dahan-dahan gitu ya. Ini udah nggak ada, udah jatuh semua. Tapi di tanah ini banyak banget, masih banyak teman-teman saljunya. Tuh. Tapi kalau lagi nginjak salju ini suaranya berisik banget teman-teman. Kayak kriak-kriak gitu. Kayak makan kerupuk. Aku mau melempar salju ke bawah situ. Tapi teman-teman, ini saljunya udah nggak bisa bikin untuk snowman lagi atau boneka salju karena sangat-sangat lembut. Jadi nggak bisa dibikin bola gitu teman-teman. Tuh, lembut banget, nggak bisa dibentuk, malah hancur. Oke, aku mau balik teman-teman. Oh ya teman-teman, ini kan bentar lagi, malam ini kan kita pergantian tahun ya. Dari tahun 2025 ke tahun 2026 teman-teman. Aku mau tahu dong teman-teman di Indonesia, kalian merayakan pergantian tahun seperti apa teman-teman? Ataukah kalian ada yang bikin kembang api, nonton kembang api, atau mungkin kalian pergi ke kota nonton pertunjukan, atau kalian hanya di rumah teman-teman makan-makan atau barbecue bersama keluarga. Aku pengen tahu seperti apa perayaan tahun baru di tempat kalian teman-teman, di kota kalian atau di keluarga kalian. Kalau di sini untuk tahun ini teman-teman, malam ini kita mau pergi ke kota. Kalau tahun sebelumnya kita biasanya pergi ke bukit Pohorie untuk nonton kembang api. Tahun ini kita mau pergi ke kota Maribor untuk melihat pertunjukan di sana teman-teman. Aku nggak tahu seperti apa, apakah ada musik live atau kembang api atau apa, aku nggak tahu. Terus biasanya kita juga makan-makan di rumah teman-teman malam sebelum pergantian tahun gitu. Biasanya kita makan malam dulu bersama keluarga, sama mertua, baru nanti kita pergi ke kota gitu teman-teman. Tapi kalau mertua mereka selalu suka di rumah aja teman-teman, karena ini dingin juga ya kan. So ya, selamat menyambut tahun baru 2026 untuk teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman udah mengikutin video aku hingga di ujung tahun 2025 ini teman-teman. Banyak sekali cerita yang sudah aku bagikan di video aku ini, dari musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, itu sudah aku bagikan melalui video channel aku teman-teman. Dan aku berharap semoga di tahun 2026 tahun baru kita semua menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman. Kita semakin sukses, semakin sehat, semakin bahagia tentunya ya. Kita berharap semua yang terbaik untuk kita semua teman-teman. Dan selamat menyongsong tahun baru 2026.
Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video pertama di tahun 2026 teman-teman. So thank you for watching. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe.